Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini bertemu lagi nih dengan KBM Bahasa Jepang. Jangan pernah bosan ya, karena yang di rumah masih daring nih. Mungkin ada sebagian yang sudah luring di sekolah. Oke, sebelum materi dimulai, silahkan absen terlebih dahulu di kelas masing-masing. Sudah? Yuk kita mulai. Oke, di semester 2 ini untuk bahasa Jepang kelas 7, materinya itu tentang menunjukkan waktu dalam bahasa Jepang. Nah, bahasa Jepangnya waktu itu adalah jikang. Tulisannya memang jikan, tapi dibacanya yaitu jikang. Nah, lalu bahasa Jepangnya jam adalah ji. Nah, ini huruf hiragananya ya. Kalian sedikit mengenal huruf Jepang. Oke. Yang pertama nih, boleh kalian lihat ya di sini dari jam 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan 11. Oh ya, sebelumnya kalian kan sudah belajar nih angka-angka dalam bahasa Jepang. Seperti kalian lihat di sini ada yang beberapa yang sama ya, ada ichi, ni, san, yon, go, roku, shichi, hachi, ku, ju, juichi, juniji. Nah, sebenarnya sama aja ya apa yang kalian pelajarin di angka kemarin, hanya ada beberapa kata yang beda seperti angka 7. Kan angka 7 itu pengucapannya ada dua, ada shichi dengan nana. Nah, shichinya sendiri dipakai untuk nama-nama jam dalam bahasa Jepang. Lalu ada di angka 9, Q dan ku. Nah, ku-nya sama ya dipakainya di nama-nama jam. Yang beda apa sih Sensei? Nah, yang dibeda itu ada di angka 4. Dia tidak memakai N, tapi pakainya yo aja. Jadi yoji. Jam 1 di sini ada ichiji. Ditambahin ji ya, karena menunjukkan jamnya. Kayak misalnya kalau kita ditanya jam berapa sih sekarang? Jam 1 kayak gitu. Nah, bahasa Jepangnya angka satuannya itu kan ichi, lalu ditambahkan jam, jadi ichi ji. Nah, jam 2 ada niji, jam 3 ada sanji, jam 4 ada ioji, jam 5 ada goji, jam 6 ada rokuji, jam 7 ada shichiji, jam 8 ada hachiji, jam 9 ada kuji, jam 10 ada juji, jam 11 ada ju ichiji, lalu yang terakhir ada ju niji. Oke, paham ya? Karena kan sebelumnya sudah belajar angka dalam bahasa Jepang. Yuk, selanjutnya di sini ada menit. Menit itu dalam bahasa Jepangnya disebutnya fun atau pun. Oke. Di sini ada 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit ya. 5 menit, 6 menit, 7 menit, 8 menit, 9 menit, 10 menit, 11 menit, 20 menit dan 30 menit. Oke, Sensei di sini mau ngasih tahu nih kalau untuk 1 menit pakainya bukan ichi lagi ya, tapi memakainya yang ipun. Nah, baru yang keduanya ada nifun, yang ketiganya sanpun, empatnya yonpun, limanya gofun, enamnya ropun, tujuhnya nanafun, delapannya hapun, 9 kyufun, 10-nya jupun, 11-nya juipun. Lalu sama ya kalau mau 12, 13 menit, 14 menit, 15 menit, caranya sama kayak yang kemarin. Misalnya kalau misalnya 12 menit berarti 10 ditambah 2 menit. 10 bahasa Jepangnya apa? Ju kan? Nah, 2 menitnya itu adalah nifun. Berarti jadi ju nifun, sama ya seterusnya sampai 19. Lalu untuk 20 menitnya ini di sini dari ni jupun, dari angka satuannya 2 ditambah 10 menit. Jadi ni jupun. Sensei kalau 25 menit gimana sih? Ya caranya
2 ditambah 10 ditambah 5 menit. Angka satuan 2 dalam bahasa Jepang itu kan ni, lalu 10-nya itu ju, 5 menitnya go fun. Jadi niju go fun. Nah, selanjutnya di sini ada 30 menit. Di sini pengucapannya bisa dua ya, ada sanjupun dengan han. Kalian boleh bebas pakai yang mana aja, boleh sanjupun atau yang han. Nah, di sini ada catatan untuk kalian. Untuk angka 1, 3, 4, 6, 8, dan 10 dan yang akhirannya yang berakhiran 0, puluhan, menggunakan kata bantu bilangan pun. Diingat ya. Untuk angka 2, 5, 7, dan 9 menggunakan kata bantu bilangan fun. Paham ya? Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh lagi nih. Bisa dilihat jamnya ya. Nih menunjukkan jam 2. Bahasa Jepangnya disebutnya niji atau jam 2 tepat. Nah, kalau menemukan soal seperti ini, yang menerjemahkan kita lihat dulu ya, yang jam 2, ini langsung aja diterjemahinnya jam 2. Tapi kalau misalnya ada yang kalimat bawah jam 2 tepat, tepatnya dulu baru yang kalian terjemahkan baru jam 2-nya. Nah, di sini adalah chou do niji yang artinya jam 2 tepat. Nah, ini contohnya nih biar lebih jelas. Di soal nomor 1 di sini disebutkan jam 7 AM atau bahasa Jepangnya gozen shichiji. Kalau kalian menemukan soal seperti ini, yang pertama kali kalian terjemahkan adalah AM-nya dulu. Nah, sebelumnya nih, Sensei mau nanya, kalian bisa kan menggunakan AM dan PM? AM dari sampai jam berapa sampai jam berapa, lalu PM dari jam berapa sampai jam berapa, paham dong ya? Nah, di sini kalau kalian menemukan soal seperti ini, jam 7 AM, pertama kali yang kalian terjemahkan adalah keterangan waktunya dulu, AM-nya dulu, berarti gozen. Lalu jam 7 shichiji. Nah, yang kedua, kalau menemukan soal seperti ini, jam 7.15 menit AM. Nah, sama nih yang kalian terjemahin, tetap ya keterangan waktunya dulu, pagi atau siang atau malam atau sore. Gozen shichiji, jam 7, baru 15 menitnya ju gofun. Nah, lalu yang nomor 3 ini, kalau kalian menemukan soal seperti ini, jam 7 pagi lebih 15 menit. Gozen shichiji ju gofun sugi. Nah, penempatan lebihnya itu ada di akhir kalimat. Bisa diperhatikan baik-baik ya. Kalau menemukan soal seperti ini, jam 7 pagi lebih 15 menit. Nah, tetap yang pertama kalian terjemahin itu tetap keterangan waktunya dulu, gozen. Pagi yaitu gozen. Nah, baru jam 7-nya baru 15 menit, lalu terakhir lebihnya. Jadi gozen shichiji jugofung sugi. Nah, yang terakhir nih contoh yang keempat. Sama ya, sama kayak nomor 3, jam 7 pagi kurang 15 menit. Gozen shichiji jugofung mae. Sama nih untuk sugi dan mae ditaruhnya di akhir kalimat. Paham? Paham ya? Bisa dilihat lagi. Oke, selanjutnya. Contoh nih. Oh, ini kurang ini ya. Oke. Di contoh yang jam pertama ini ada jam 11.05 menit ya. Sama nih. Jam 11 apa? Ichiji. Lalu 5 menitnya apa? Gofun. Jadi ichiji gofun. Nah, yang kedua nih ada jam 4.58 menit. Jam 4 apa? Yonji. Lalu 58 menitnya 5 ditambah 10 ditambah 8 menit. Jadi goju hapun yang artinya jam 4.58 menit.
Ini kurang kesini ya, maaf. Nah, selanjutnya nih, ini Atarashi Kotobanya ya. Di sini ada keterangan paginya nih, Gozen AM dari jam 12 malam sampai jam 12 siang, lalu Gogo dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah, ini kosakatanya yang tadi nih, kalau kalian nggak tahu jam bahasa Jepangnya apa, ji, lalu bahasa Jepangnya waktu jikang, tepat, chodo, sekitar goro, lebih sugi, kurang mae. Nah, ini Atarashi Kotobanya ya, kosakata baru. Terus contoh di atas nih, kalau orang Jepang itu nggak pakai angka 18 ya, atau angka 13, 14 tuh gak ada. Jadi kalau misalnya menunjukkan pukul siang atau sore, dia biasanya pakai keterangan waktunya. Nih Sensei kasih contoh di sini kan keterangannya 18 19. Berarti jam 6 lewat 19 menit kan, karena di sini tidak menuliskan lewatnya, atau kalian boleh menuliskan lewatnya. Kayak misalnya di terjemahannya seperti ini. Rokuji Jukyufung, lebih kan, berarti sugi kayak gitu. Atau misalnya Rokuji Jukyufung, ini kan keterangannya siang, tetap pakai gogo di depannya. Gogo Rokuji Jukyufung sugi, atau mau gogo Rokuji Jukyufung saja boleh, seperti itu. Paham ya? Nah, selanjutnya nih ada contoh kalimat ya. Ima shichijisang ju pun des. Sekarang jam 7:30 menit atau jam setengah 8. Di sini contohnya dia pakai yang 30 menitnya pakai yang sanjupun. Kalau misalnya mau pakai yang hang boleh. Jadi ima shichiji han des. Sekarang jam setengah 8 atau sekarang jam 7:30 menit. Boleh ya, terserah kalian itu. Oke, terakhir nih. Ada contoh percakapan seperti ini. Ayako-san, ima nanji desu ka? Ayako, sekarang jam berapa? Untuk kalimat ima nanji desu ka itu menunjukkan jam berapa, sekarang jam berapa. Lalu si Ayako-sannya ini jawab, Juji des, jam 10. Terus si cowoknya ini bilang, so desu ka? Oh begitu. Nah, ini ya contohnya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan, atau yang belum mengerti WA Sensei boleh japri. Untuk tugasnya akan dikirimkan via Google Form kalau tidak ada kendala. Kalau enggak, terpisah Sensei ngirim filenya ya. Oke, minasan, kyou wa arigatou gozaimasu. Terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Mudah-mudahan kalian menyimak videonya dengan benar gitu ya. Kalau misalnya masih bingung, WA Sensei aja. Oke? Jamina mata raishu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.